Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Hak untuk Bersalah. Kita harus selalu berpikir dengan rela dan rendah hati bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersalah. Sebab manusia diberi kehendak bebas dan kita berhadapan dengan manusia-manusia di sekitar kita yang memang memiliki kehendak bebas dari Tuhan. Di dalam kehendak bebasnya, seseorang berhak berbuat salah. Bisa berbuat baik, juga bisa berbuat tidak baik, bisa berbuat benar, juga bisa berbuat salah. Dan kita bisa bahkan pasti menjadi korban dari kesalahan tersebut. Ya mungkin kata pasti di sini tidak menyenangkan ya saudara. Tapi kita tidak bisa menghindarinya. Ya Tuhan sendiri yang mengajarkan doa yang kalimatnya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan indikasinya jelas, pasti ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita dan kita menjadi korbannya. Nah, pernah saya kemukakan, lebih baik menjadi korban daripada menjadi pelaku. Menjadi korban bisa menjadi anak Allah, menjadi pelaku bisa menjadi anak setan. Nah, saudaraku, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi pencobaan-pencobaan yang dialami manusia. Itu berarti kita pasti mengalami pencobaan, kan gitu saudara. Kalau Alkitab mengatakan agar kita bertekun dalam penderitaan, berarti kita pasti mengalami penderitaan. Nah, merujuk pada fakta ini, kita pasti dilukai, disakiti, dirugikan, dimusuhi, dan kita menjadi korbannya. Saudara, kita harus menerima dengan lapang bahwa manusia berhak berbuat salah. Sama seperti kita juga berhak berbuat salah. Akan tetapi, kita tidak menggunakan hak kita untuk berbuat semau kita. Kita tidak memilih berbuat salah. Kita berhak berbuat baik dan kita harus memilih apa yang baik. Kalau orang berhak berbuat salah, ya silahkan memilih haknya itu. Tapi kita tidak memilih hak berbuat salah, tapi memilih hak berbuat baik. Namun jika orang lain, jika kita tidak mengaturnya ya, kita tidak bisa mendesain orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Seringkali Tuhan sendiri yang menempatkan kita sebagai korban. Namun posisi ini lebih baik ketimbang menjadi pelaku yang melukai orang lain. Mungkin kita kurang suka mendengar kalimat Allah menempatkan kita sebagai korban. Namun kita harus melihat hal ini dengan benar. Ketika Tuhan membawa kita kepada keadaan di mana kita menjadi korban dari perbuatan salah orang, ini adalah sebuah proyek luar biasa, saudara. Melalui hal ini kita hendak dilatih untuk memiliki kualitas diri seperti yang dimiliki oleh Yesus. Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, disakiti, dilukai, difitnah. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap bisa mengampuni mereka. Kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi serupa dengan Dia, maka tidak bisa tidak kita harus mengalami yang dialami oleh Tuhan Yesus dan memilih jalan seperti jalan yang ditempuhnya, yaitu mengampuni tanpa syarat. Ingat saudara, tidak ada jalan mudah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada jalan mudah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sebab untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus menjalani hidup seperti yang Yesus juga jalani. Di antara jalan itu adalah menjadi korban dari kejahatan manusia, korban dari kesalahan orang, saudara. Nah, mungkin di antara saudara berkata, wah, kok kita jadi korban terus sih? Ya, tapi saudara harus melihat ini dari perspektif, harus melihat ini dari sudut kekekalan. Ya, kita harus melihat ini dari sudut kekekalan, saudara. Karena kita ini adalah orang-orang yang akan mewarisi kekayaan kerajaan Allah yang tidak terhingga. Ingat ya, saudara, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi
Kalau kita memang ditentukan Tuhan menjadi korban, itu sebenarnya ditentukan menerima berkat. Bukan untuk dicelakai, dilukai, dirugikan. Tidak. Kita mau diuntungkan. Jadi melalui semua keadaan, kejadian yang kita alami, ya, kita memperbaiki kejahatan atau kesalahan orang dengan menjadi korban dari kesalahan orang itu. Jadi ketika kita dijahati orang, disakiti orang, kita itu mendapat pasien sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang tersebut. Sama halnya ketika terjadi revolusi atau perubahan besar-besaran dalam sebuah negara. Banyak darah pahlawan yang tertumpah untuk memperjuangkan perubahan tersebut. Akibat darah para pahlawan yang tertumpah itu, banyak orang pada hari ini di negara-negara tersebut dapat menikmati kemerdekaan dan hidup dalam kesejahteraan. Jika tidak ada para pahlawan tersebut, tidak akan pernah ada kemerdekaan dan kesejahteraan pada masyarakat suatu negara. Nah, ketika kita ingin melihat perubahan dalam diri orang lain atau seseorang, kita harus bersedia untuk menjadi korban dari perubahannya. Dengan bersedia menjadi korban dari perubahan seseorang, kita sedang memberkati mereka. Ingat ya, Bapa di surga juga melukai anaknya Yesus demi supaya berkat bagi kita. Dan ketika anak terluka, anak Allah Bapa ini, Bapa juga merasa terluka karena itu anak kesayangan, anak kecintaannya, saudaraku. Kalau kita tidak memberkati mereka, berarti kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat. Artinya jika kita tidak mengampuni orang lain dalam kesalahannya dan mendoakan mereka, maka kita tidak memperoleh pengampunan dan juga tidak memperoleh berkat sama sekali. Jadi kehadiran orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita itu berkat kekal sekaligus proyek untuk menyelamatkan orang tersebut. Ya, kita merespon dengan sikap yang manis dan kita mendoakan dia, dan ini akan bisa menyelamatkan dia. Setiap orang Kristen yang mengampuni sesamanya adalah orang-orang yang menjadi berkat untuk sesamanya. Hal ini dapat kita lakukan apabila kita selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbuat salah. Sama seperti kita diberi hak oleh Tuhan untuk berbuat salah. Tapi kita tidak memilih salah ya. Begitu pula kita harus menyediakan ruang bagi orang lain untuk bersalah. Ketika menyediakan ruang itu, kita pun menyiapkan hati kita untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan untuk kita atau merugikan kita. Ya, mengampuni setiap orang yang bersalah dan ya mengampuni mereka ya dan mendoakan mereka. Sebab mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita merupakan jalan untuk menjadi berkat baginya. Melalui kehidupan yang penuh kemurahan dan belas kasih ini, orang lain dapat kita sadarkan dan mereka akan menyadari keagungan dan keindahan karakter anak Allah di dalam diri kita. Kita memancarkan belas kasih dan kemurahan hati yang sama seperti Bapa di surga yang memberi matahari kepada orang benar maupun orang yang jahat. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.